Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Suciansa Syariadi dari kelas 1 Bisnis Digital. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang research and asset dan juga partial view. Jadi untuk research and asset itu ada yang namanya folder public, yang dimana ini merupakan tempat untuk menyimpan file statis atau aset seperti image atau gambar, terus CSS, JavaScript, lalu font, nah yang nanti akan diakses oleh pengguna. Ini adalah folder umum yang ada pada direktory public, CSS, lalu font, gambar atau image, lalu juga ada JavaScript. Di sini saya sudah mendownload template yang saya ambil dari Bootstrap atau dari website. Uh, Lalu sudah saya download dan juga sudah saya ekstrak, lalu filenya seperti ini. Lalu dan jika diakses, maka akan muncul seperti di template-nya. Jika template yang saya download akan muncul seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat file baru di search, lalu view di admin, yaitu saya bikin dengan nama tugas dashboard.blade. Code yang terdapat pada index.html tadi saya copy dan paste di tugas.dashboard.blade.php. Lalu saya buat controllernya dan juga saya buat public function indexnya yang dimana mengarahkan kepada tugas dashboard tadi. Lalu saya juga membuat code-nya pada web.php. Maka jika sudah dibikin seperti itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, jika ingin website tertata dan tertampil dengan rapi, maka kita perlu menyesuaikan lokasi file CSS, image, dan JS yang ada di template tadi ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya pada aset admin. Contohnya adalah seperti ini. Tadinya di sini pada template hanya muncul seperti ini, vendor font awesome views. Dia hanya munculkan seperti ini langsung. Lalu kita perlu mengubahnya dengan cara menambahkan aset, lalu juga masukkan folder folder awalnya, lalu tinggal ketik yang seperti yang sama tadi. Karena vendor itu terletak pada folder aset admin. Seperti ini di sini. Ini adalah contoh website yang saya sudah ambil dari Bootstrap. Jika kita mau menghapus gambar ini, maksudnya jika awalnya kita mengakses foto yang di posting. Nah, contoh jika tadinya hanya seperti ini, uh, hanya image atau posting foto, maka dia tidak akan muncul gambarnya di sini. Itu dikarenakan kita belum mengarahkan foldernya dengan benar. Jika kita ketik lagi seperti tadi, belum muncul seperti ini. Selanjutnya adalah partial view. Partial view ini merupakan konsep yang dimana kita memanfaatkan fitur template blade seperti include, extend, dan juga yields. Sehingga kita tidak perlu pengulangan kode dan bagian file konten utama akan lebih ringkas dan singkat seperti ini contohnya. Kita hanya perlu mengetik input saja. Nah, jadi secara melakukannya adalah langkah pertama kita harus menganalisis terlebih dahulu struktur kode yang template yang kita gunakan. Nah, caranya adalah kita perlu membuka file kita tadi, lalu kita hanya perlu mengelompokkan struktur kode sesuai dengan strukturnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Ini adalah awalnya seperti ini. Nah, belum dikelompokkan makanya kelompokkan seperti ini. End of CSS itu begitu juga dengan yang lain. Nah, sidebar, end of sidebar, content wrapper, end of content wrapper, lalu uh, end of top bar itu. Kita hanya perlu mengelompokkan sesuai strukturnya.
Jadi jika kita sudah mengelompokkan sesuai strukturnya masing-masing, maka kita perlu membuat folder yang bernama admin pada layout. Sorry. Maka kita perlu membuat folder layout lalu admin di view, yang dimana kita akan mau bikin file yang mewakili setiap pembagian-pembagian yang kita sudah bikin tadi. Contohnya adalah CSS, lalu header, footer, JavaScript, sidebar. Jika tadinya terdapat code seperti ini, nih, maka kita perlu meng, maka kita perlu cut-nya, lalu kita paste di file yang tadi kita sudah bikin sesuai dengan komponennya. Jika yang kita cut adalah CSS, maka kita pindahkan ke css.php seperti ini. Lalu jika kita pindahkan seperti ini, maka kita masukkan pada blade kita itu adalah include. Nah, jadi apa sih guna include di sini? Jadi include di sini berguna untuk menyisipkan atau memasukkan isi dari file view yang tadi di sini, CSS tadi, ke dalam file yang sudah kita buat. Ini tujuannya adalah supaya uh, code kita tidak terlalu panjang atau singkat. Ini juga bisa untuk menghindari duplikasi code. Lalu ini bisa juga membuat struktur file kita menjadi lebih rapi dan singkat. Dan juga dapat mempermudah kita untuk maintenance. Kita ingin mengubah salah satu code-nya, kita tinggal mengaksesnya melalui css.php gitu. Atau contohnya sidebar-nya nih, include sidebar ini kita bisa langsung mengubah dari sidebar.php. Contoh cara mengubahnya. Contohnya jika saya ingin mengubah tugas sidebar pada tugas saya tinggal mencari. Contoh saya mau mengubah table di sini, lalu saya tinggal mengubahnya lewat lewat file uh, sidebar saya langsung. Contohnya, saya mau jadi maka di sini langsung terubah. Nah, seperti ini. Maaf ini karena belum saya ubah dari settingnya, maka masih buat di table. Ini adalah salah satu contoh kita mempermudah agar kita tidak perlu mencari-carinya di dashboard. Jadi kita tinggal langsung mengakses dari admin. Selanjutnya adalah aktif menu. Jadi apa sih guna aktif menu ini? Untuk supaya menu yang kita highlight sesuai dengan URL yang sedang kita akses. Nah, contoh jika menu yang kita akses adalah menu dashboard, maka dia akan ter-highlight seperti ini. Begitu juga dengan jika kita mengakses menu table, maka akan menu table seperti ini. Jadi caranya adalah kita tinggal masuk ke sidebar, lalu kita cari sidebar tadi pada file sidebar kita. Nah, biasanya itu terletak pada kolom list, baris list. Lalu kita hanya perlu memasukkan kata-kata aktif seperti ini. Nah, jika kita matikan, maka akan patah highlight sama sekali. Tapi jika kita memasukkan aktif, nah maka dia ter-highlight. Selanjutnya saya akan memberi contoh atau memberi tahu cara menampilkan gambar. Contohnya saya ingin mengubah gambar di bawah sini. Caranya adalah kita perlu mengakses code yang ada pada gambar ini, yaitu undraw posting photo. Lalu kita pergi ke dashboard kita hanya perlu ketik di sini post nama file tadi. Nah, seperti ini yang tadi saya jelasin di awal. Lalu masukkan aja. Jadi di sini saya sudah menyimpan foto saya pada folder aset admin image. Nih foto contoh foto kucing. Lalu kita ganti aja yang ini, atau kalian tinggal perlu mengetikkan ulang lagi. Contoh nih
tanda kurung kurang awal 2 kali, lalu aset, buka kurung tanda petik atas kali, lalu ketik nama folder kalian, aset admin, strip, lalu nama foldernya, folder setelah aset admin yaitu img. Lalu strip lagi, lalu masukkan nama file kalian, foto kucing, foto underscore kucing.jpg. Nah, sorry. Nah, akan muncul foto yang sudah kita save tadi. Seperti ini. Itu adalah cara untuk memasukkan gambar. Itu adalah cara untuk menampilkan gambar. Selanjutnya adalah cara menggunakan font pada website kita. Tapi sebelumnya disclaimer, saya belum menambahkan atau memasukkan font atau menggunakan font pada template saya di sini. Tapi saya akan beri contoh cara menggunakan font pada file saya sebelum-sebelumnya. Jadi caranya adalah kita perlu mengakses di Google fonts Google. Nah, kita bisa buka yang paling atas ini. Di sini kita bisa memilih jenis-jenis teks yang kita mau. Nah, di sini saya sudah mendownload jenis teks yang saya mau. Jadi jika kita sudah download, maka kita perlu mengekstraknya dan akan muncul dan kita harus buka foldernya atau kita hanya perlu memindahkan file .tf tersebut ini ke publicasset.com. Nih, di sini. Kita hanya memasukkannya ke sini. Kita perlu masukkan seperti ini pada file custom font CSS. Maka akan muncul lalu kita perlu memanggilnya pada blade kita. Saya mencocokkannya pada file home. Kita perlu memanggilnya seperti ini. Maka akan muncul seperti ini hasilnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.